Halo hai, balik lagi bersamaku, gue Non Mariki Sadat di YouTube channel. Buat kamu yang baru melihat video ini, aku akan beritahu apa yang sebetulnya aku bahas di setiap video-videoku. Jadi setiap video-videoku aku akan membahas bagaimana cara seorang coach dan konsultan bisa menjual program coachingnya, terutama private coachingnya dengan harga di atas $1.000 alias di atas 16 juta rupiah. Jadi buat kamu, kalau kamu adalah seorang coach dan konsultan, subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Tapi kalau misalnya kamu bukan coach atau konsultan, mending keluar daripada video ini karena ya mungkin nggak relevan juga sih. Oke, di sini di dalam video ini aku akan menjelaskan sales call flow. Bagaimana ketika kamu berhadapan dengan calon klien alias prospek yang sudah memiliki ketertarikan untuk bekerja sama dengan kamu. Karena menjual program coaching dengan harga ribuan dolar, harga belasan juta hingga 20 juta ke atas, itu caranya berbeda teman-teman. Nggak bisa kita jual kayak kita jualan bareng. Kita nggak bisa jual di landing page. Terutama kalau misalkan kamu masih pemula atau ya udah punya banyak uang, tapi ya nggak banyak-banyak banget. Brand kamu belum terlalu kuat atau brand kamu masih bertumbuh lah. Kecuali kalau misalnya kamu sudah berdamai dengan market kamu, bahwa market kamu paham bahwa untuk mengikuti program kamu, kelas kamu itu udah mainnya puluhan juta atau jutaan rupiah. Seperti itu, oke? Jadi ini adalah formula bagaimana caranya kamu bisa closing klien kamu di angka puluhan juta. Pertama-tama adalah building rapport. Gimana caranya agar kamu bisa membangun kedekatan dengan calon customer kamu? Tanyakan dia, apa motivasi dia untuk menjadwalkan sesi dengan kamu. Biarkan dia bercerita, biarkan dia merasa lega dulu. Biar dia merasa rileks. Karena orang yang baru ketemu kamu pasti sama-sama tegang. Dengan kamu bertanya seperti ini, kamu pun juga memiliki ruang untuk mengenali dia. Oke? Kemudian yang kedua, find motivation. Nah, find motivation ini sebetulnya yang sudah aku bahas tadi ya. Tanyakan apa yang menjadi motivasi mereka menjadwalkan sesi dengan kamu. Apakah karena mereka merasa masalahnya udah urgent dan bertemu dengan konten-konten kamu yang relate dengan permasalahan mereka, atau mereka udah follow lama tapi baru bisa sempat jadwalin sekarang dan lain sebagainya. Dengan kita menanyakan apa motivasi mereka, kita secara tidak sengaja membuat dia termotivasi kembali untuk bisa benar-benar berinvestasi pada program kamu. Selanjutnya, diawali dengan bertanya apa masalahnya. Pertanyaan itu harus membantu dia untuk mengutarakan, menceritakan permasalahannya sampai spesifik. Oke? Kalau masih ngawang-ngawang, masih belum jelas, langsung aja to the point tanya dan bilang kalau kamu belum paham. Ya, make it specific dan tanyakan udah berapa lama dia berada di masalah seperti itu. Kemudian yang kedua, hope. Harapan. Apa yang menjadi harapan dia? Apa yang sebetulnya ingin mereka capai? Apa yang mau dia benar-benar wujudkan? Pertanyaan ini harus membantu dia untuk menceritakan harapannya semudah untuk dibayangkan. Ya, make it easy to see dan juga mudah untuk dilihat. Sehingga calon customer itu udah merasa wow, udah terasa termotivasi untuk benar-benar segera mencapai harapannya. Kemudian selanjutnya adalah gap. Antara problem dan hope itu ada gap. Artinya, kamu harus tanyakan apa yang sebetulnya menjadi hal yang membuat mereka berhenti atau tidak berhasil dan belum mencapai apa yang mereka harapkan. Setelah gap, baru deh. Di sini kita udah selesai, udah tahu problemnya apa, udah tahu goalsnya apa, udah tahu apa yang membuat dia masih berada di titik yang sama. Tanyakan, seberapa penting dan seberapa darurat goalsnya untuk segera dicapai. Hal yang penting belum tentu darurat dan hal darurat belum tentu begitu penting. Maka pastikan penting dan darurat ini sama. Jadi gimana caranya? Kamu harus bisa membuat calon customer kamu merasa bahwa goalsnya itu sangat penting dan sangat darurat. Oke, jika tidak darurat dan jika tidak penting, maka tidak akan ada penjualan. Oke, selanjutnya measure the commitment. Terus terang ke dia,
Untuk bisa mencapai goals yang diharapkan melalui program kamu, pastinya akan memiliki framework, pasti memiliki pola. Apakah dia punya komitmen untuk menjalankan itu? Komitmen ini bukan keinginan. Komitmen itu benar-benar sebuah motivasi untuk melakukan sesuatu. Oke? Ukur 1-10 seberapa komitmen kamu menjalankan program ini. Kalau misalkan masih di bawah 8 alias 7-1, harus tanyakan lagi kenapa dia memilih angka itu. Dan bisa jadi dia tidak berkomitmen. Tapi kalau misalnya ternyata ada suatu hal yang membuat dia tidak memilih angka 8 ke atas, akhirnya ketemu, dan kamu tanya lagi, seberapa tinggi komitmenmu? Masih di angka 7-10, dia berarti nggak qualified. Kalau misalkan dia udah berubah memilih angka 8 sampai angka 10, berarti dia qualified. Dan lanjut ke selanjutnya. Presentasi program kamu. Kamu tidak perlu presentasi melalui slide atau melalui proposal. Katakan ke calon customer kamu sebelum kamu mempresentasikan program bahwa kamu tidak memiliki proposal sama sekali. Karena kenapa? Karena di sini kamu sudah begitu hafal terkait dengan program kamu. Jadi kalau misalkan kamu katakan kepada prospek, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan sekarang juga. Nah, dengan memiliki statement seperti itu akan mematahkan objection bahwa prospek harus meminta proposal terlebih dahulu. Oke, itu alasan-alasan basi, itu penolakan. Selanjutnya, ask the budget. Tanyakan budgetnya. Oke? Apakah dia punya budget yang telah disisihkan? Setelah dia memberitahu budgetnya berapa, sesuaikan. Apakah dia cocoknya mengikuti sesi coaching yang hanya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, atau dengan budgetnya saat ini pasnya dia itu investasinya secara berkala, begitu ya. Oh, ternyata dia nggak mau investasi, berarti namanya objection. Pakai deh handling objection. Misalkan dia mau izin ke suami atau izin ke istri dulu atau izin ke partnernya dulu, atau misalkan butuh waktu untuk mikir-mikir lagi, atau misalkan kayak tadi butuh proposal dan lain sebagainya. Ini udah ada di handling objection. Namanya handling objection. Nah, jika iya, baru deh kamu bisa kirim invoice atau kirim nomor rekening kamu, dan jangan kamu biarkan dia untuk transfer di luar Zoom meeting, tapi di saat Zoom meeting itu juga. Gitu ya. Oke. Ini yang aku sampaikan. Aku harap kamu bisa segera menerapkannya dan kita lihat kamu akan closing berapa. See you in our next video. Bye.